Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat. Selamat siang. Baik, hari ini kita semua berkumpul di sini untuk mendengarkan penyebaran budaya positif yang akan saya bawakan. Untuk itu, mari kita semua memohon kuasa Tuhan lewat doa melalui Ibu Sinta. Sinta, saya silakan. Mari kita berdiri semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai kita membuat kesepakatan kelas dulu untuk kegiatan kita hari ini. Kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita buat apa? Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling mendengarkan, saling menghargai, disiplin. Ya, jadi mengikuti kegiatan sampai selesai. Terima kasih atas kesepakatan yang sudah kita buat. Hari ini saya akan mensosialisasikan atau menyebarkan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dalam modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sika. Di dalam modul ini akan ada kita bahas mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Selama ini pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, mau tidak mau harus kita akui bahwa pembelajaran kita masih bersifat teacher center. Teacher center artinya semuanya berasal dari guru lalu ditransferkan kepada murid. Ya. Padahal dengan perkembangan zaman seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak dituntun untuk bertumbuh dan berkembang berdasarkan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru-guru hanya memikirkan perkembangan akademik anak tanpa melihat bakat dan minat anak, tanpa mengembangkan bakat dan minat anak. Sehingga selama ini yang kita lakukan adalah melulu pada nilai akademik atau nilai pengetahuan. Jika anak memiliki nilai pengetahuan yang tinggi, maka otomatis anak tersebut meraih juara kelas. Tapi jika anak itu bakat dan minatnya baik, bakatnya luar biasa, tetapi nilai akademiknya rendah, anak itu tidak pernah juara kelas. Selama ini yang kita lakukan seperti itu. Lalu guru berpatokan pada materi, bahwa materi harus selesai sesuai dengan program yang guru sudah buat. Padahal harusnya yang kita melihat adalah tujuan pembelajaran kita. Apakah anak sudah mencapai atau belum? Lalu yang berikut, guru cenderung menggunakan metode ceramah. Padahal begitu banyak metode yang bervariasi bisa kita gunakan. Sekarang dikenal dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Itu bisa kita gunakan. Dengan melihat bakat dan kemampuan anak, gaya belajar anak, kita bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga anak lebih mudah memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini dokumentasi penerapan yang sudah saya lakukan di dalam kelas waktu saya masih kelas 2. Anak boleh mengerjakan tugas sambil bermain karena memang kodrat anak itu bermain. Lalu di kelas 6 kita bisa menggunakan media yang konkret, lalu menggunakan teknologi. Karena kodrat zaman anak sekarang itu zaman teknologi, zaman digital. Jadi pembelajaran bisa dengan menggunakan HP, ya, dengan berbagai aplikasi bisa digunakan anak. Jadi kita sebagai guru kita jangan melarang anak untuk menggunakan HP dalam pembelajaran, tetapi harusnya kita mewajibkan anak jika mereka memiliki HP, jika orang tuanya memiliki HP di rumah. Dan tentu saja penggunaan HP di dalam kelas itu sesuai dengan kontrol kita guru. Ya, ini videonya. Jadi untuk membuat pembelajaran itu menarik, menyenangkan bagi murid, di diskusi kami ciptakan yel-yel bagi mereka di kelompok mereka ciptakan yel-yel sendiri. Lalu ada wawancara, lalu ada penggunaan alat peraga. Yang berikut, disiplin positif. Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Apa itu yang dimaksudkan dengan disiplin? Ya? Ya? Taat dan patuh. Ada lagi? Boleh jawab dia. Pak Guru? Disiplin bagi saya melakukan sesuatu pada saatnya sehingga semuanya bisa sampai pada saatnya. Melakukan sesuatu pada saatnya sehingga semuanya bisa selesai pada saatnya. Memang kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, lalu menghubungkan lagi dengan ketidaknyamanan. Lalu disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu bagaimana kita lihat disiplin itu menurut para ahli? Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Lalu menurut Diana Gosen, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Di kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan display atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Kesimpulannya, bisa Bapak Ibu lihat di depan bahwa disiplin diri itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang, boleh Bapak Ibu berpendapat apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu contohnya. Boleh berpendapat, semuanya boleh berpendapat. Nilai-nilai kebajikan universal. Tanggung jawab, ya, jujur. Tanggung jawab, jujur. Apalagi?
disiplin, betul? Gotong royong, betul? Kalau kita di Indonesia dalam dunia pendidikan kita di Indonesia itu nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6. Apa-apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, iya, dan bernalar berdiri. Baik, terima kasih pendapat Bapak Ibu. Iya, ini adalah nilai-nilai kebajikan: hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas bersama, percaya diri, komitmen, dan sebagainya. Sekarang kita lihat cara penerapan disiplin positif. Ya, itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lihat tadi. Lalu disiplin lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Lalu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Lalu apa motivasi internal dan motivasi eksternal? Baik, kita lihat motivasi perilaku manusia. Contoh motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi motivasi yang berasal dari luar diri murid. Dia tidak berbuat suatu kesalahan itu karena untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang berikut, dia melakukan sesuatu sesuai dengan tata tertib, aturan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang dia sendiri inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya ketika anak datang tidak terlambat di sekolah, itu bukan karena takut hukuman atau karena mau mendapatkan pujian, tetapi itu karena karakter yang sudah dibangun, ingin menghargai dirinya sendiri. Seorang guru, dia datang ke sekolah lebih cepat, bukan karena takut dihukum atau dimarahi kepala sekolah, tetapi murni kesadaran dari dalam dirinya sendiri bahwa dia harus cepat datang ke sekolah. Ya, itu adalah motivasi internal. Ya, dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya murid yang harus disiplin, tetapi kita guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya, tenaga kependidikan lainnya. Lalu yang berikut, kerjasama akan terjadi jika ada komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Nah, jika teman kita tidak melaksanakan sesuai dengan disiplin, misalnya datang terlambat, lalu kita marah-marah sendiri di belakang. Misalnya guru piket marah-marah sendiri di belakang, lalu menegur dengan tidak ada tata krama yang baik, langsung memarahi teman kita. Tentu itu akan terjadi miskomunikasi, akan terjadi perpecahan di antara sesama teman guru, di antara satu lembaga. Maka kerjasama akan terjadi jika terjadi komunikasi yang baik, lalu terjalin kolaborasi, dan terjalin toleransi. Contohnya hari ini, toleransi kita, Pak Umar pergi melakukan sholat, karena sebagai umat muslim, hari Jumat dia harus sholat. Lalu jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ya, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik
ya, dalam diri murid, bukan motivasi ekstrinsik. Lalu murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini contoh-contoh penerapan disiplin yang sudah saya lakukan. Ya, disiplin positif. Senyum, sapa, salam, lalu kegiatan piket, membersihkan lingkungan, membersihkan kelas, lalu doa. Ya, lalu ini saling memaafkan, tertiban apel bersama, lalu berkebinekaan globalnya mengenakan busana daerah adat masing-masing, saling memaafkan, lalu bekerja sama, berkolaborasi. Sekarang kita lihat lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menjawab. Menurut Bapak Ibu Guru, sandang, pangan, papan, baik. Apa lagi? Ya, 5. Ya. Aktualisasi diri. Apa lagi Ibu? Oksigen, apa lagi? Ya, jadi banyak pendapat tentang kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Dan tujuan yang paling utama adalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Baik, kita lihat bersama apa yang dimaksudkan dengan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ya, dan kebebasan. Ini. Bagaimana contoh bertahan hidup? Jika seorang murid melakukan masalah di dalam kelas, misalnya temannya sedang makan, lalu ada salah satu murid yang merampas makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi murid tersebut? Kebutuhan fisik supaya jangan lemah, jangan lapar. Kita jawab berdasarkan 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup. Karena mungkin tadi pagi dia tidak makan di rumah, makanya ketika datang ke sekolah, murid tersebut akan merampas makanan teman. Bisa juga kebutuhan akan penguasaan. Dia merasa bahwa dia berkuasa, sehingga dia merampas makanan teman. Bisa juga dia ingin merasakan kasih sayang dan rasa diterima, sehingga ketika dia mengambil makanan temannya, guru akan memperhatikan dia, memperhatikan. Anak ini mungkin di rumah jarang mendapatkan perhatian. Bisa juga dia mendapatkan kesenangan dari merampas makanan teman, dia memperoleh kesenangan. Ya. Lalu kebebasan. Misalnya guru sementara mengajar, murid bermain di belakang, asik sendiri di belakang. Itu adalah kebutuhan murid untuk memperoleh kebutuhan akan kebebasan. Yang berikut adalah teori kontrol. Menurut William Glasser, semua perilaku merupakan upaya untuk memuaskan kekuatan yang kuat dalam diri kita sendiri. Nah, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut Bapak Ibu Guru, kira-kira yang dituliskan oleh William Glasser ini benar tidak?
kita punya kelakuan biasanya seperti ini ke tidak? Guru mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid. Menurut kita, para guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu hanyalah ilusi. Sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol murid. Murid yang mengontrol dirinya sendiri. Jika kita bisa mengontrol murid, berarti murid membiarkan dirinya dikontrol. Misalnya kalau kita kontrol dia, kau jangan begini, kau jangan begitu ya. Kalau dia tidak mau, berarti akan terjadi hal-hal yang lebih parah. Nah, ketika kita minta, adik jangan begini ya. Nah, dia mau berbuat, itu bukan berasal dari kita, tetapi dari dalam dirinya yang mau mengontrol dirinya sendiri. Lalu yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kita biasa puji-puji anak, penguatan, ikut pintar, kau hebat. Itu kita menganggap bahwa itu adalah efektif dan bermanfaat. Tetapi sebaliknya, itu akan membuat anak ketika kita tidak melakukan pujian, ya, atau kita tidak memberikan penguatan, mereka akan merasa diabaikan. Ya. Mereka akan merasa diabaikan. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering bilang, kau ini nakal sekali. Kau ikut siapa kau ini nakal sekali? Kritik. Harusnya kau tidak buat seperti itu. Itu kita biasa berpikir bahwa kita bisa menguatkan karakter anak. Tetapi sebenarnya itu kita membuat anak down, mental anak down. Ya, dia merasa tidak dihargai. Dia merasa menjadi pribadi yang buruk. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak memiliki hak untuk memaksa murid. Ya, kita hanya berhak untuk menuntun. Ini hal-hal yang biasa kita lakukan, yang biasa keliru kita lakukan di dalam kelas. Juga mungkin di rumah sebagai orang tua. Lalu yang berikut, teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey, stimulus respon berarti ada stimulus, ada respon. Biasanya di teori stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kebutuhan manusia sama. Tetapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan murid itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus kontrol. Nah, kalau di teori kontrol, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mau mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di stimulus respon itu berpandangan bahwa orang lain bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di bawah juga sama, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang di teori kontrol percaya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Kau menang, saya kalah. Saya menang, kau kalah. Tetapi di teori kontrol itu orang biasa bilang win-win solution. Model berpikir menang-menang. Jadi semua materi yang saya bawakan ini adalah berhubungan semuanya. Nah, sekarang kita lihat 5 posisi kontrol guru. Dr. William Glasser, ya,
berdasarkan serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Diane Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Lalu yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Saat mana guru bertindak sebagai penghukum? Bapak Ibu guru? Ya? Ya, saat mana? Saat guru mengatakan apa? Murid melakukan kesalahan, tidak berbuat sesuai dengan tata tertib, tidak berbuat sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu guru mengatakan apa sehingga guru dikatakan sebagai penghukum? Ya, kita biasa bilang bodoh sekali. Betulkah tidak? Kita guru-guru di NTT seperti itu. Kau bodoh sekali. Atau menjewer, memukul, mencubit. Ya, jadi hukuman itu adalah dalam bentuk verbal dan dalam bentuk fisik. Berlutut, kau pergi bersih WC, cabut rumput. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu yang berikut sebagai pembuat rasa bersalah. Kau tidak kasihan kau punya orang tua kah? Kau tidak kasihan kau punya guru kah? Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti akibatnya sebentar kita lihat. Lalu yang berikut teman. Kau hari sudah buat PR kah? Kau sudah buat PR? Habis, siapa yang bantu kau? Saya punya nomor 5 belum. Terapa-apa. Tunggu saja, itu nanti Pak yang atur. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Lalu yang berikut sebagai pemantau. Guru mengawasi apakah murid melakukan sesuai dengan tata tertib dan keyakinan yang sudah kita bikin. Guru mengawasi. Kalau tidak mengawasi, kalau murid berbuat sesuai dengan tata tertib atau aturan, kita memuji murid setinggi langit. Tetapi ketika murid tidak melakukan, kita berikan konsekuensi. Nah, kalau tidak kerja toh, tadi nomor soal yang ibu berikan, nomor 1 sampai 5 kalau tidak kerja toh, jadi saat teman-teman pulang sekolah, kau tinggal dulu, kerjakan selesai dulu. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kita biasa lakukan ke tidak? Bisa. Seperti itu. Kalau guru bertindak sebagai penghukum. Lalu ketika guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, ini anak akan menyembunyikan. Jika dia berbuat salah, dia akan menyembunyikan, tidak jujur, karena dia takut nanti orang tuanya tahu, nanti gurunya susah. Seperti itu. Sebagai teman, akibatnya anak akan tergantung kepada guru tersebut. Tidak apa-apa, saya tidak buat, sebentar pun saya punya guru yang atur semuanya. Jadi saya punya nilai bisa baik, karena saya punya guru itu kan saya punya teman. Seperti itu. Lalu ketika pemantau, anak hanya melakukan hanya untuk mendapatkan reward, mendapatkan pujian, atau melakukan supaya tidak mendapatkan konsekuensi. Nah, posisi yang paling baik bagi seorang guru adalah posisi kontrol seorang guru yang ideal adalah sebagai manajer. Apa yang dimaksudkan dengan guru sebagai manajer? Guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun bila menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Posisi manajer akibatnya akan menumbuhkan karakter murid berdasarkan motivasi
internal yang kita sudah dengar sebelumnya. Motivasi yang berasal dari dalam diri murid sendiri, bukan motivasi dari guru atau motivasi dari orang tua. Jadi dia mau betul-betul berubah, dia mau melakukan segala hal sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, aturan. Itu bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, ya, tetapi itu karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki karakter yang baik, manusia yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah buat keyakinan di kelas masing-masing atau tidak? Sudah. Bapak Ibu guru mata pelajaran sudah buat. Baik. Sekarang saya tanya sedikit. Bapak Ibu guru buat keyakinan, bagaimana langkah-langkah? Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Yang Bapak Ibu guru sudah buat di dalam kelas. Coba Bapak Ibu guru berdiskusi sedikit, berpikir bagaimana langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu guru buat untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Apakah keyakinan kelas itu, pernyataan-pernyataan keyakinan kelas itu Bapak Ibu guru buat bersama murid atau Bapak Ibu guru buat sendiri, tempel, lalu murid melaksanakan? Ya? Kesepakatan bersama murid. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika Bapak Ibu guru melakukan kesepakatan bersama murid tersebut? Misalnya saat mau pelajaran kita membuat kesepakatan. Yang pertama, Ya. saling Ya? mendahulukan. Jadi setiap anak menuliskan keyakinannya, apa yang dia ingin lakukan, yang apa yang dia ingin buat di dalam kelas, seperti apa aturannya. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Jadi motivasi dari dalam diri anak tersebut, apa yang mereka mau buat. Guru berperan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan umum, bukan pernyataan yang khusus. Lalu dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya bagaimana dibuat dalam bentuk positif? Jadi tidak boleh ada kalimat negatif di dalam. Jadi misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena kalimat-kalimat negatif itu berasosiasi ada hukuman. Tidak boleh buang sampah. Berarti seperti ada perintah, ada hukuman. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Itu menggugah kesadaran anak. Lalu berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan banyak-banyak agar murid mudah ingat dan mudah paham dan mudah melaksanakannya. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Kan punya di sini yang lama itu banyak sekali. Kemarin kan sudah rubah. Banyak sekali nanti anak tidak bisa ingat. Dia cukup 4-5 saja. Dan keyakinan kelas itu sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Dapat diterapkan. Jangan buat yang jauh sekali yang anak tidak bisa buat. Lalu yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi yang pertama kita gali pendapat dari anak-anak. Lalu kita arahkan menjadi kalimat yang positif. Nah,
Setelah pendapat itu kita arahkan jadi kalimat yang positif, kita rangkum, lalu kita jadikan keyakinan kelas. Nah, lalu keyakinan kelas itu bukan paten otomatis berlaku. Oh, hari ini kita buat keyakinan kelas, simpan sampai tahun depan, baru kita buat lagi. Tidak. Kita bisa merevisi kembali, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saat kapan keyakinan kelas ini kita revisi, kita tinjau kembali. Saat kapan? Ketika keyakinan itu tidak dilaksanakan. Iya. Ketika keyakinan kelas itu tidak dilaksanakan dengan baik, kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas ini. Siapa yang meninjau kembali? Bersama guru. Siapa yang meninjau kembali? Murid. Murid yang melakukan kesalahan, yang tidak menaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana caranya kita tahu bahwa murid ini dia akan mau meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dilanggar tersebut? Dengan cara bagaimana? Nah, nanti kita lihat sebentar, ada yang namanya restitusi. Nanti ada restitusi dan ada segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas ini ditinjau kembali. Ya. Ketika murid bertingkah laku tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Jadi guru, ketika anak melakukan kekeliruan, tidak melakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita perbuat, yang kita sudah buat bersama-sama, guru sebaiknya bertindak sebagai apa? Tadi yang kita sudah bahas, Sebagai kemana? ya, sebagai manajer, sebagai manajer. Ya, guru akan bertindak sebagai manajer. Ya, ya. Ini sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi muridlah yang menemukan. Misalnya dia membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Hei, kau angkat itu kenapa? Tidak bisa. Hei, kau ini siapa kau ini buang sampah sembarangan? Kau tidak baca, itu keyakinan kelas. Tidak bisa guru seperti itu. Tidak bisa. Bagaimana untuk mengatasi murid yang melakukan kesalahan-kesalahan itu? Mari kita lihat di sini. Ini yang kami sudah buat, keyakinan kelas. Yang pertama menggali pendapat murid dulu, lalu merangkum pendapat murid. Ya, menggali rangkuman, lalu keyakinan apa, lalu kita minta murid menuliskan sendiri. Jadi ini saya kemarin minta mereka buat masing-masing satu, dituliskan, dibuat bagus-bagus seperti ini, ditempelkan di dinding kamar mereka. Lalu yang ini saya foto, lalu saya kirim di grup WA. Ini yang murid-murid sudah melakukan di kelas, mengungkapkan tentang keyakinan kelas mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kami rangkum dari sini lalu dirangkum, karena di sini pasti ada pendapat yang sama. Lalu pasti dari sini ada kalimat-kalimat negatif. Lalu kita rangkum di sini, kalimat negatif itu kita hilangkan, kita ganti dengan kalimat positif adanya di sini. Lalu yang berikut, seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana anak ya meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, bagaimana merevisi kembali, melihat kembali ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan
Ya, ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Yang awalnya malas-malas, cuek-cuek, mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Karakter apa? Ya karakter yang baik. Jadi tugas kita guru itu berat sekali. Kita harus mengubah mindset kita selama ini. Ya, kita harus bisa mengubah. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif, proses kerjasama, berkolaborasi, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kolaborasi dengan siapa? Guru dan murid, ya, guru dan murid harus berkolaborasi. Untuk itu, posisi kontrol guru yang sebagaimana itu kita harus tingkatkan. Tinggalkan posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah. Kita tinggalkan. Ya. Jadi kita harus berada pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu guru rasanya aduh, berat sekali. Berat ya? Memang berat. Tugas kita guru memang berat. Tidak segampang yang orang luar katakan bahwa kita hanya datang, mengajar, baca, tulis, hitung, lalu anak-anak makan dan pulang. Tidak. Tetapi pembentukan karakter ya anak itu tidak mudah. Kalau anak terbawa dari rumah, karakter seperti apa, lalu ke sekolah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya. Nah, ini ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Hei, sini kau. Siapa suruh kau datang terlambat? Pergi di WC di sana. Tidak seperti itu. Ya, tidak. Itu adalah restitusi untuk menebus kesalahan. Tetapi restitusi di sini adalah belajar dari kesalahan. Kita panggil anak baik-baik. Nanti sebentar kita lihat di segitiga restitusi. Lalu yang kedua adalah restitusi untuk memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Biasanya kalau anak sudah datang terlambat, guru bilang, "Hai, dia lagi yang terlambat." Setiap hari hanya dia saja, hanya dia. Dan kita sebagai guru tidak melakukan tindakan. Mengapa anak ini datang terlambat, membuat anak ini supaya jangan datang terlambat. Tapi kita hanya mengeluh. Nah, ini berarti sudah tidak terjalin hubungan yang baik antara guru dan anak. Lalu yang berikut, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi guru tidak bisa memaksa, tetapi menawarkan kepada anak apa yang harus melakukan, apa yang mau lakukan. Lalu yang berikut, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri anak. Lihat ke dalam diri kita sebagai guru. Jika kita melakukan kekeliruan dan kesalahan. Lalu yang berikut, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar apa saja yang mendasari tindakan anak? Ada berapa kebutuhan dasar tadi? 5. Mama Teres bilang 3. Jadi ada berapa kebutuhan dasar tadi? 5. Bisa ulangi kembali? Bertani dong. Kasih sayang. Kebebasan. Penguasaan. Kesenangan. Nah, jadi kita sebagai guru, kita bisa semangat. Jadi mendasari kebutuhan, mencari
seperti itu. Bagaimana cara guru untuk mencari tahu mengatasi hal tersebut? Yang berikut, restitusi mendasari karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi itu mengubah mendasari karakter anak, bukan tindakan anak. Ya, karakternya obat, karakter buruk, ya, bukan tindakannya. Tindakan itu berdasarkan karakter. Lalu yang restitusi menguat, fokus pada solusi atau jalan keluar apa yang harus diambil. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya murid-murid yang salah ini tidak mau teman-temannya tidak mau bergabung. Di saya punya kelas ini juga ada beberapa murid yang tidak mau bergabung. Kami tahu ibu dan dia. Lalu saya panggil, lalu saya katakan bahwa itu tidak boleh seperti itu. Nah, lalu saya lakukan restitusi. Lalu yang berikut, ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Biasanya kan guru-guru ini jika ada anak yang kita cap nakal, cap bodoh, cap super aktif, hiperaktif, kau angkat kursi, duduk di depan. Kau angkat kursi, duduk di sana. Tidak boleh gabung dengan di sana. Kau duduk sendiri di sini. Itu kita biasa lakukan ke tidak? Itu berarti kita memisahkan anak dari kelompoknya. Itu tidak boleh kita lakukan. Ya, kita sebagai guru tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tugas kita sebagai manajer harus posisi kontrol kita sebagai manajer harus kita lakukan. Jangan kita mencap anak pengacau, mencap anak nakal. Ingat Bapak Ibu guru, zaman sekarang tidak ada, kita sebagai guru tidak boleh melabeli anak. Jadi guru itu berhamba pada anak. Ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara, guru berhamba pada anak. Guru menuntun anak berdasarkan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga tidak boleh ada anak yang tahan kelas. Ya, mungkin dalam kompetensi akademik dia di bawah, tapi kompetensi non akademik, olahraga, menggambar, menyanyi, menari, dia di atas. Ya, kita tidak bisa membuat anak menyamaratakan semua anak berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kompetensi akademiknya. Itu tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas guru itu menuntun anak agar berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu merdeka mengajar, merdeka belajar seperti itu. Nah, yang kita biasa lakukan, kau itu pengacau, duduk di depan, tidak boleh lagi, tidak boleh. Kau sekarang itu kita rubah, ya, pelan kita sudah menekan posisi pandangan yang positif, ya. Nanti Bapak Ibu guru rasa, enak sekali ini anak-anak, ya toh, enak sekali mereka. Padahal memang sebenarnya kita menjadi tujuan kita menjadi guru adalah menuntun anak, ya toh, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, untuk meraih mereka punya cita-cita. Bisa saja anak yang datang sekolah ini dia punya cita-cita menjadi petinju, lalu kita suruh dia hafal rumus matematika dari A sampai Z. Kan mungkin dia tidak hobi matematika. Saya mau olahraga dengan Pak Heri setiap hari. Saya tidak mau nih ibu ini datang kasih rumus apa A tambah B kali C sama dengan D. Ini saya tidak mau. Nah, kan kita tidak bisa memaksa anak, ya. Nah, pada sekarang guru sekarang dengan pembelajaran diferensiasi itu. Jadi anak kalau dia tidak suka menulis, ya jangan beri dia tugas menulis. Bisa saja misalnya Ibu Ed sebagai wali kelas 5, dia berikan tugas membuat daur air. Anak yang hobi seni
seni, kasih dia buat diorama, daur air, diorama daur air. Anak yang hobi menggambar, kasih dia gambar, daur air. Tapi anak yang hobi bercerita, dia ngomong saja, oh daur air itu begini, begini. Saya tidak bisa menggambar, saya tidak bisa buat diorama. Tetapi saya hanya mau bercerita, saya tahu daur air. Air itu begini turun dari langit dalam bentuk hujan, lalu meresap ke dalam tanah. Saya bisa bercerita, tapi yang menggambar itu saya tidak tahu. Dan kita tidak bisa, semuanya harus gambar. Daur air, tidak bisa seperti itu. Dia anak yang mau hobi menulis, dia menuliskan proses daur air, siklus air. Anak yang hobi menggambar, dia menggambarkan siklus air. Kalau anak yang hobi seni-seni, dia menggambarkan, dia membuat diorama daur air. Ini sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa sedikit-sedikit paham. Bisa ya? Bisa. Ya. Lalu yang berikut, apa itu yang ada di dalam segitiga restitusi itu yang bagaimana ya? Ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi memang dia gambar segitiga memang. Jadi dikatakan segitiga restitusi karena ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi langkah utama yang harus kita buat dulu keyakinan kelas. Agar kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ya. Menstabilkan identitas berkaitan dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. Lalu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja yang diucapkan atau dikatakan guru dalam segitiga restitusi? Apa saja dikatakan guru dalam tindakan yang pertama? Menstabilkan identitas. Contoh ucapan kita. Ingat, kita bukan guru yang penghukum. Jadi kata-kata bodoh sekali kau. Sini kau. Pasang kau punya telinga. Itu juga pernah saya lakukan. Tetapi sekarang saya tidak mau lagi berbuat hal seperti itu. Saya juga biasa kalau anak nolong dasar kau sekali. Sini kau. Nah, seperti itu. Itu semua kita biasa lakukan. Tapi mulai sekarang coba kita tidak lakukan lagi hal seperti itu. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Biasanya kita panggil anak, ya. Ini segitiga, kita menyelesaikan soal berdasarkan segitiga restitusi. Kita memanggil anak dengan senyum, ramah, sehingga anak tidak merasa terbebani. Ya. Tidak merasa dihakimi. Selamat siang, aduh kau cantik sekali. Hari ini bibir segar sekali mukanya. Mari duduk nak. Contoh, Gisel tahu apa yang ibu apa sebabnya ibu panggil Gisel ke sini atau apa sebabnya kamu ibu panggil ke sini. Lalu kalau dia tidak tahu, lalu kita bilang, oh tadi ada laporan dari ibu agama mengatakan bahwa selama les pelajaran agama itu Gisel mengganggu teman atau Gisel main HP misalnya. Nah, itu pertama kita menstabilkan identitas. Kamu begitu. Apa benar kamu melakukan hal seperti itu? Betul atau tidak? Nah, apa betul kamu melakukan hal seperti itu? Lalu kita mulai dengan validasi tindakan yang salah. Apakah engkau tahu bahwa hal yang kau lakukan itu salah? Saya salah. Lalu kita sebagai guru, itu kau tahu salah. Tidak boleh begitu.
Kita sebagai guru harus mengatakan bahwa tidak apa-apa kau berbuat kesalahan. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Semua orang juga pernah berbuat salah. Semua orang juga pernah berbuat salah. Semua orang di seluruh dunia pernah berbuat salah, termasuk ibu. Tapi ibu yakin, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu menyadarinya. Lalu, apa tindakan yang sudah kau langgar? Ketika pada saat Ibu Sinta les mata pelajaran agama, memberikan les, lalu kau bermain HP. Keyakinan kelas mana yang sudah kau langgar? Nanti dia akan omong, keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama tadi. Nah, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang Ibu. Ini Bu. Oh, jadi kau sadar bahwa keyakinan kelas itu yang sudah kau lakukan. Lalu apa tindakanmu selanjutnya? Apa tindakanmu selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kau lakukan? Nah, anak akan mengatakan bahwa tindakannya seperti ini. Akan meminta maaf. Ya, pertama pasti dia akan meminta maaf. Lalu guru akan mengarahkan, apakah minta maaf? Apakah kamu tidak mau meninjau kembali keyakinan kelas yang kita sudah buat? Apakah kau ingin meninjau kembali? Mungkin keyakinan kelas itu harus direvisi atau bagaimana? Lalu dia akan mengatakan, ya saya akan merubahnya dengan teman-teman atau berbicara dengan teman-teman, berdiskusi lagi dengan teman-teman, bukan tindak lanjut. Nah, saya ketika Bapak Ibu guru mendengarkan apa yang saya omong ini, apa yang saya sudah sebarkan kepada Bapak Ibu guru dalam hati pasti merasa emosi. Enak sekali ini anak-anak. Ya, benar tidak? Benar sekali. Saya juga pertama ini belajar segitiga restitusi ini, saya jengkel sekali. Kok ada seperti ini? Ya, memang kita sebagai guru, kita merasa bahwa ini segitiga restitusi tidak cocok dengan kita. Tetapi Bapak Ibu guru, hal ini yang harus kita lakukan sesuai dengan tugas kita sebagai guru. Ya, guru yang berperan sebagai manajer. Saya tertawa karena saya melihat reaksi Bapak Ibu guru yang tidak mau terima dengan segitiga restitusi ini. Maka saya rasa lucu. Ya toh? Padahal inilah yang harus kita lakukan sebagai guru. Yang pertama, ubah mindset. Yang pertama adalah apa? Ubah kita punya mindset. Bahwa kita datang sekolah untuk menuntun siapa? Murid. Bukan kita untuk terima gaji bulan-bulan. Menuntun murid dulu baru kita bisa terima gaji. Seperti seorang petani, dia kerja dulu, hasil baru dia petik. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Kita harus datang kerja. Kerja dulu, menuntun anak, menumbuhkan karakter yang baik, membantu mereka, menuntun mereka. Ya. Menemukan kodrat. Ya. Ya. Menemukan kodrat anak dulu, baru kita bisa menerima kita punya apa? Kita hasil kerja. Jika anak yang jadi orang pintar, menjadi orang besar, pasti kita guru akan bangga. Tetapi jika anak terus dipukul, dihukum, dia akan mendendam kepada kita sebagai guru. Dia akan dendam. Lalu dia akan takut datang sekolah. Dia tidak akan mau lagi. Saya takut itu ibu guru pukul saya, itu ibu guru cubit saya, itu ibu guru marah saya. Ya. Jadi saya yakin ada di antara kita yang menolak ini. Tapi itu harus kita lakukan Bapak Ibu guru. Itu kita punya tugas. Sebagaimana Z. Jadi jangan Bapak Ibu guru bilang, ya padahal begini. Ya memang sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Kita harus melakukan. Dan ini orang penelitian ahli-ahli ini
Ya, ahli yang sudah penelitian, lalu mereka anak di Amerika lebih hancur dari kita. Jadi kalian jangan bilang bahwa anak ini dia belum masuk ke sini. Anak-anak di luar negeri yang lahir dari keluarga-keluarga yang imigran, yang hidup di tempat-tempat kumuh itu lebih parah dari kita punya anak. Dan kita diri tidak. Ya. Kita hanya boleh melakukan, ya. Kalau kita mau. Dan ini bukan hanya berlaku di sekolah, tetapi berlaku juga dalam kita punya rumah. Dalam kita punya rumah, ya. Saya sadar betul setelah saya belajar ini, yang saya lakukan selama ini kepada saya punya anak itu salah semua. Iya. Kenapa? Karena anak salah langsung cubit. Anak salah langsung marah. Anak salah langsung. Padahal harusnya kita panggil, omong baik-baik, sadarkan dia baik-baik. Itu lebih bermakna daripada kita langsung menjadi orang tua yang penghukum. Sama juga dengan guru yang penghukum. Iya. Kemarin ada yang mencuri. Lalu ada bilang ya karena dia butuh gaya hidup dan sebagainya. Padahal ya hidupnya, kebutuhannya dipenuhi. Dia mau memenuhi dasar. Tapi tentu saja dia tidak akan mencuri jika karakter yang dibentuk itu baik. Ya. Jika motivasi internal dari dalam dia punya diri itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dia tidak akan mencuri. Lebih baik dia bekerja daripada dia mencuri. Nah, ini yang mau kita ubah. Mindset kita sebagai guru kita ubah semua. Saya juga pertama belajar ini modul makan gigi, makan hati. Tapi saya kemudian berpikir bahwa memang harus seperti ini ya kita lakukan. Jadi sudah ada sedikit pencerahan ya untuk kita Bapak Ibu Guru. Iya. Nah, yang tadi saya jelaskan, segitiga restitusi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Dia belajar dari kesalahan yang dia buat. Misalnya dia datang terlambat. Ketika kita melakukan restitusi, dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lalu yang berikut, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kau ninggangan uang mau bagi. Dengan kita melakukan restitusi yang baik, yang dia gagal sebagai murid yang tertib tadi, dia akan menjadi murid yang sukses. Sukses apa? Karakter. Karakternya dulu yang kita perbaiki. Lalu yang berikut, validasi tindakan yang salah tadi berdasarkan prinsip setiap tindakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan lain. Lalu yang berikut, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke tindakan proaktif. Seperti tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Lalu berikut, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki kebutuhan dengan murid. Ya. Yang berikut, segitiga restitusi yang 3, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi dalam diri murid. Lalu yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi sudah masuk dari belakang. Ya. Lanjut. Yang berikut ini restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi suaranya menstabilkan identitas. ya. Suara ini
keras, tidak tersangka. Ya, baik Bapak Ibu Guru. Contoh yang sudah saya lakukan yaitu mengenai segitiga restitusi, bisa kita lihat di video. Kita bisa lihat. Pikirkan bahwa hal yang bisa lakukan itu bermain HP dalam kelas itu merupakan tindakan yang benar atau tindakan yang keliru. Semua orang bisa dirimu, semua orang bisa sama. Semua manusia pernah berbuat sama. Itu juga sama. Coba sekarang bisa ceritakan mengapa bisa main HP di saat jam pelajaran sekarang. Oh, bisa menonton film ya, lanjut tadi malam, jalannya belum selesai. Ayo, saat bisa lakukan itu nonton film, bisa merasa apa? Senang. Merasa senang, baik, bisa senang. Tapi menurut Gisel, apakah perbuatan Gisel tadi menonton film saat jam pelajaran sedang berlangsung itu mau dengan kita punya keyakinan keras atau tidak? Nah, kira-kira keyakinan keras yang mana yang bisa sebenarnya? Yang harus pelajaran sedang berlangsung dan pelajaran. Oh iya, jadi Gisel menyadari bahwa paham. Baik, sekarang simultannya alat Gisel selanjutnya. Apa rencana Gisel selanjutnya? Dengan siapa Gisel? Dengan teman. Dengan teman, dengan ibu juga begitu. Ibu juga bisa. Apakah Gisel nanti mau berbuat lain hal seperti tadi Gisel lakukan tadi? Ya. Kenapa bisa bilang orang lain? Karena itu perbuatan salah. Bisa jadi untuk kedepannya Gisel tidak ada, ya? Ya. Baik Gisel, ibu menyampaikan Gisel, terima kasih. Gisel mau melakukan hal yang baik ke depannya. Jangan Gisel. Kasih Bu. Misalnya, halo. Ya. Baik Bapak Ibu Guru, sudah selesai materi kita. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Guru petik dari pemaparan saya
dari tadi sampai sekarang, apa yang Ibu Guru petik, Bapak Ibu Guru petik, lalu perasaan Bapak Ibu Guru bagaimana, lalu apa pembelajaran dari yang pertama, peristiwa. Suara besar sedikit. Terima kasih. Kegiatan hari ini pemaparan materi yang berfungsi juga sebagai training untuk kami guru yang baik. Saya merasa senang karena dengan kegiatan hari ini kita bisa mendapat cara pandang yang baru tentang dunia pendidikan sekarang. Lalu saya sangat senang dengan pemikiran tentang implementasi nilai-nilai dalam hubungan dengan karakter. Dalam hal ini kita berusaha menanamkan dalam diri anak tentang nilai-nilai yang baik, yang kemudian diusahakan menjadi milik mereka sendiri, menjadi faktor dalam diri yang menjadikan mereka disiplin dan menjadi generasi yang baik. Lalu satu hal yang saya sedikit mengkritisi menyangkut pandangan bahwa kita sebagai guru menghambat kepada murid. Saya memahaminya seperti ini. Kalau kita sebagai guru menghambat kepada murid, berarti kita menyiapkan semua hal yang dibutuhkan oleh murid, juga dalam hal yang mereka tidak mau lakukan. Saya mau mengkritisi pola pikir ini. Menurut saya, hemat saya, dengan pemikiran seperti ini kita sedang menciptakan suatu bahaya untuk anak-anak kita, karena kita menjawab semua yang mereka butuhkan. Kita memberi apa yang mereka butuhkan. Contoh tadi misalnya anak yang tidak mau menulis, ujian atau ulangan untuk dia diberikan dalam bentuk lisan misalnya. Itu baik. Dan sekarang permasalahannya akan muncul karena begini, kita berhadapan dengan realitas kehidupan yang kontras dengan apa yang kita inginkan dalam proses pendidikan kita. Dalam kehidupan nyata, tidak semua hal yang kita inginkan itu dikasih, ditawarkan. Perlu perjuangan, perlu semangat untuk meraih apa yang diinginkan. Contoh dalam dunia kerja, orang tidak tidak dibuat sistem saya umumkan kualifikasi saya, lalu perusahaan yang membutuhkan saya dia cari saya. Tidak. Yang terjadi itu perusahaan mengumumkan kualifikasi sesuai kebutuhan dia, lalu orang melamar. Maksudnya begini, ketika kita membiasakan anak-anak kita semua kebutuhannya terpenuhi, tidak ada usaha dari dalam dirinya untuk berusaha untuk kira-kira mencapai idealisme apa yang diinginkan. Itu bahayanya, karena semuanya sudah dipenuhi. Saya ambil contoh, ini contoh real. Kebanyakan anak-anak yang tidak berhasil itu berasal dari keluarga yang mampu, yang mengerti. Saya coba menggali dasarnya karena orang tuanya tidak memberikan internalisasi nilai-nilai, lalu tidak mau menegur ketika mereka melakukan salah. Pola pikirnya, orang tua saya kan sudah ada, maka anaknya terbius dengan situasi itu, tidak berusaha. Kalau dulu, atau misalnya sebaliknya, saya membalikkan, kebanyakan orang yang berhasil itu berasal dari keluarga yang susah, karena mereka berdasarkan pengalamannya, dia berusaha untuk menciptakan dalam diri, saya harus berjuang, saya harus berusaha. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang mau berpendapat? Supaya saya jawab sekaligus. Topik pendidikan sini yang berhamba pada anak tuh bukan seperti yang Pak Andre pikirkan bahwa seorang guru seperti rakyat yang menghamba pada raja. Itu salah. Jadi bukan seperti ini. Menghamba pada anak itu hanya kiasan. Bahwa kita sebagai guru harus betul-betul memperhatikan anak, betul-betul memperhatikan kemampuan, bakat, minat anak. Nah, disitulah
kita menuntun, membimbing anak sesuai dengan bakat minat anak. Sehingga anak itu tidak melulu mengikuti apa yang didiktekan oleh guru. Jadi guru tidak mendikte anak dalam hal ini. Ini yang dimaksudkan bukan berarti seperti seorang rakyat yang berhamba pada raja. Apapun kita raja itu dituruti semua. Tapi ini seorang guru melakukan pemetaan atau yang kita kenal dengan asesmen diagnostik mengenai kemampuan, bakat, dan minat anak. Disitulah kita menuntun, membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di zaman sekarang yang serba digital, yang pakai HP, laptop, lalu kita masih tidak memperbolehkan anak belajar dengan hal itu, lalu kita masih menggunakan cara-cara lama yang sama sekali tidak menyenangkan anak. Nah, itu yang disebut dengan tidak berhamba pada anak. Seperti itu istilah di dalam pendidikan. Jadi bukan seperti rakyat yang menghamba kepada raja, yang dalam pemikiran Pak Andre. Lalu kenapa anak itu tidak berhasil seperti yang Pak Andre katakan tadi? Karena 5 kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Mungkin keluarga-keluarga berada, rasa kasih sayang dan diterimanya mereka tidak pernah. Ya, mungkin karena semua tindakan itu berdasarkan tujuan memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang kita sudah lihat tadi. Kebutuhan akan rasa diterima, kasih sayang. Karena anak-anak yang berada biasanya orang tua sibuk, tidak memperhatikan pendidikan karakter perkembangan. Semuanya dilihat dengan uang dan uang yang bekerja. Kalau orang susah, itu biasanya seperti Mbak Andre bilang tadi, mereka berhasil karena mereka dididik dengan kasih sayang. Makan tidak makan sama-sama, satu sendok nasi sama-sama. Jadi itu diajar prihatin dari kecil, kolaborasi lalu pendidikan karakternya diperhatikan. Tidak semua orang berada gagal, tidak semua orang tidak berada berhasil. Contoh, saya tidak mau sebutkan secara spesifik siapa-siapa. Tetapi kita punya sekolah ini nanti dikasih ya, dikasih. Kita punya sekolah ini. Baik Bapak Ibu Guru, setelah menuliskan umpan balik, Bapak Ibu Guru harap menempelkan umpan balik kita di papan tulis. Silakan 5 menit kertas tadi. Silakan tempel. Mama Sinta kenal. Ditempel di papan. Mama Dorce, umpan balik tentang hari ini yang peristiwa apa pembelajaran apa, bikin sari ya. Dan tadi Pak Andre sudah mengatakan tidak setuju seperti itu, dia punya secara lisan. Kita yang lain secara tulisan. Mari sudah teman-teman, mari kita akhiri sesi kita ini dengan doa. Nah, perasaan pembelajaran ini kita hitung. Tadi itu bisa ya. Ya, ambil sama di ruang. Jalan saja. Itu posisi udah. Nah, itu bisa. Kalau begitu pakaian adat yang ada di rumah Antalio, kamu Amerika ada, berarti ini nona pasti sebagian adat untuk ini dan